Hai, nama gue William dan hari ini kita bakal bahas tentang procrastination, gimana cara mengatasinya, dan teknik metode namanya balance framework yang kita bisa pakai untuk mengatasi procrastination. Jadi, kalau misalnya teman-teman baru di sini, jangan lupa klik subscribe dan kita langsung masuk ke materi dagingnya aja. Kita sering dikasih tahu kalau procrastinate atau malas-malasan itu dianggap sebagai aktivitas yang buang-buang waktu. Tapi itu baru setengah dari fakta sesungguhnya. Walaupun memang benar, menurut fakta-fakta dan riset-riset, hampir semua orang pasti ngaku mereka pernah malas-malasan. Nggak ada yang mungkin, atau mungkin sedikit banget orang yang berani ngaku kalau mereka nggak pernah procrastinate. Tapi, nggak semua procrastination itu destruktif atau nggak bermanfaat. Jadi, ada yang namanya active procrastination yang sebenarnya bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas. Contoh misalnya kalau seorang artis yang menemukan inspirasi itu mereka harus nggak ngapa-ngapain, mereka diam aja untuk menemukan momen. Itu dibilang sebagai active procrastination. Tapi scrolling sosmed atau scrolling TikTok itu bukan dianggap sebagai active procrastination karena bisa aja emang kita lagi malas-malasan aja gitu. Jadi kita harus bedain mana yang lagi active procrastination, mana yang beneran lagi procrastination. Jadi kita langsung bahas apa sih balance framework dan apa yang kita bisa lakukan untuk melawan rasa malas ini. Balance framework ini metodenya cukup simple. Jadi menggabungkan antara kemampuan kita untuk fokus tapi juga diiringi dengan beberapa break atau kita fasilitasi procrastinate yang terukur gitu. Metode ini dipakai karena berdasarkan riset-riset yang sudah ditemukan. Contohnya, studi dari Journal of Organizational Behavior menunjukkan bahwa orang yang mengambil plan break yang direncanakan itu punya 20% improvement dalam fokus yang mereka lakukan. Plan break ini bisa termasuk kayak kita lagi, kalau misalnya di kantor itu quick nap, atau misalnya kita ngambil kopi, atau misalnya kita sengaja untuk jalan-jalan. Jadi kita emang sengaja untuk cut waktu bekerjanya dan memaksa otak kita untuk refresh dulu. Tapi kata kuncinya adalah plan. Jadi kita harus sudah tahu kita mau ngapain dan kita kayak nggak terdistraksi untuk melakukan hal lain yang bisa bikin energi kita malah makin habis. Teknik ini mirip sama teknik Pomodoro sebenarnya, di mana Pomodoro juga ngasih tahu kalau kita lebih bermanfaat untuk tidak mengerjakan satu hal sampai beres, tapi ada small break in between. Mungkin selama ini skema work-life balance itu harus dipertanyakan. Work-life balance yang kita bisa approach dalam kehidupan sehari-hari adalah taking a small break di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, jadi supaya nggak terlalu intens ke badan dan ke otak juga. Gimana caranya kita terapin balance framework? Jadi ada beberapa steps di sini. Step pertama adalah kita harus tahu dulu nih, peak performance kita ada di jam berapa. Ini tergantung masing-masing orang. Ada yang morning person, ada yang night person. Kita tuh paling kreatif atau paling produktif di jam-jam apa? Misalnya kayak ada orang yang dari jam pagi, ada orang yang jamnya sore. Kalau saya personally mungkin di jam sekitar jam 10 sampai jam 12 tuh peak performance banget tuh. Otaknya bisa mikir banget tuh. Setelahnya habis makan siang biasanya langsung kayak drop banget gitu. Cara yang bisa kita lakukan adalah kita coba tulis jam-jam kita kerja, biasanya jam 8 sampai jam 8 lah gitu. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus kita tulis dari 1 sampai 10, energi level kita tuh berapa gitu, dan kapan makin turunnya. Misalnya kayak dari pagi nih bagus nih naik, terus pas setelah siang mungkin agak turun dikit, terus kayak nanti pas naik jam 3 masih turun, terus kayak sore drop lagi, terus nanti kayak pas malam mungkin ada sedikit energi. Tergantung orang-orang, beda-beda. Ada yang mungkin naik turun, ada yang mungkin stay terus tinggi tapi nanti langsung drop tiba-tiba. Jadi teman-teman harus tahu kapan energi level kita tuh lagi tinggi, kapan energi level kita lagi rendah. Jadi ini penting banget karena kalau kita bisa nemuin ritme kerja kita juga bisa tahu kapan kita perform sangat bagus dan kapan kita belum bisa perform dengan bagus. Step kedua, kalau kita udah tahu ini peak performance hour yang kita punya, misalnya kita ngikutin jadwal saya jam 10 sampai jam 12, pastiin teman-teman block time ini hanya untuk kerja aja, terutama untuk kerjaan-kerjaan yang butuh otak banget. Jadi pastiin nggak ada gangguan, misalnya kayak ada meeting lain lah, ada ketemu siapa lah, ada telepon lah, ada apa kayak gitu. Jadi pastiin jam itu benar-benar terkunci dan nggak boleh ada orang lain yang bisa ganggu.
Selain itu, kita juga bisa masukin task yang kita mau lakukan dalam jam-jam itu. Jadi kita pastiin juga nih kalau emang itu jam yang kita paling bagus banget buat kerja, energi kita paling tinggi, kita juga ngerjain hal-hal yang paling impactful yang ada di sana. Jadi kita coba lindungi jam itu untuk kita ngerjain hal-hal yang paling impactful buat kita. Tipsnya adalah punya jam yang rutin. Jadi kalau kita mau nggak males-malesan, itu kita perlu rutinitas untuk masuk ke flow of state yang kita punya. Flow of state itu maksudnya kayak kalau misalnya di atlet tuh mereka punya satu state di mana mereka kayak sangat fokus dengan apa yang mereka kerjain. Nah, ini tuh habit yang perlu dibangun. Jadi teman-teman bisa benar-benar lindungi banget, kunci banget peak performance hour-nya, dan nggak boleh ngelakuin hal yang lain, cuman hal itu doang. Lama-lama bakal kebentuk tuh habitnya. Kalau misalnya jam itu teman-teman bakal fokus banget kerja. Step ketiga itu kita perlu tahu aktivitas break yang kita butuhkan seperti apa. Jadi di sini teman-teman mungkin perlu tulis 3-5 aktivitas yang teman-teman lakukan yang benar-benar bikin teman-teman relax. Jadi kuncinya di sini adalah kita bisa recharge energinya saat kita taking a break. Ini kita harus ambil aktivitas yang nggak destruktif. Contoh aktivitas yang destruktif itu kalau buat saya pribadi kayak scrolling sosmed, atau misalnya buat saya baca Wikipedia itu destruktif banget karena saya bisa pikirannya kemana-mana dan langsung pindah gitu. Yang bagus aktivitas yang buat saya itu udah jalan kemanapun, misalnya ke minimarket atau misalnya jalan ke toilet dan sebagainya, atau meditasi. Jadi kita perlu tahu nih aktivitas break yang healthy atau sehat buat kita. Jadi kalau misalnya kita menerapkan Pomodoro teknik misalnya dalam peak performance awal yang kita punya, terus kita ada break, pastiin break itu juga digunakan dengan sangat sehat, bukan cuman break yang kasarnya cuman break aja gitu. Kita break terus tiba-tiba misalnya nih lagi nonton Netflix, terus nonton Netflixnya ternyata kayak keterusan, tadinya break 5 menit jadinya 10 menit. Itu bukan tipe break yang sehat gitu. Jadi teman-teman bisa pilih tipe break yang buat teman-teman sendiri tuh menyenangkan. Misalnya kayak bisa bikin sesuatu, atau misalnya kayak tidur atau quick nap gitu. Jadi teman-teman bisa cari tahu pola sendiri seperti apa. Yang terakhir, balance framework ini memerlukan weekly adjustment. Jadi teman-teman harus kayak melakukan review secara berkala. Ini tuh bukan tipe framework yang bisa set and forget. Maksudnya gimana? Kita harus cari tahu nih apakah peak performance yang kita lakukan tuh udah benar atau belum sih? Atau kita baiknya majuin jamnya atau mundurin jamnya. Terus kayak apakah kita sudah alokasikan task yang sesuai dengan waktu fokus yang kita punya gitu. Terus kayak apakah kita sudah memberikan break yang sehat saat kita bekerja. Jadi semua ini tuh perlu kita review secara berkala supaya kita tahu, ini tuh cara yang bagus loh, ini cara yang nggak bagus loh. Jadi kita bisa improve ini minggu ke minggu. Kenapa minggu ke minggu? Karena kita perlu tahu pattern kita dari Senin sampai Jumat misalnya kalau sampai kerja itu biasanya beda-beda. Karena ada jam yang beda-beda, tergantung ada jadwal meeting yang kapan aja gitu. Jadi teman-teman harus sesuaikan itu masing-masing. Kalau teman-teman notice di setiap steps ini nih sebenarnya sangat berkaitan dengan psikologi dan habit yang kita perlu bangun. Dan ini juga ada kayak sedikit neuroscience-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, ini tuh bakal jadi satu video sendiri yang terpisah sih. Teman-teman mungkin bisa komen di kolom komentar kalau misalnya tertarik dengan topik-topik kayak gini. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai tips ini, teman-teman bisa punya risiko cukup tinggi untuk burnout karena cepet banget burnoutnya. Salah satu risiko lain menurut saya adalah load bandwidth kerjanya itu bisa naik turun. Kalau lagi sibuk banget, kalau lagi kosong banget. Kenapa? Karena kayak kita nggak ngatur energi level kita nih. Jadi kalau kita lagi sibuk banget tapi di jam-jam yang lagi kita nggak bisa kerja, malah kayak kerasanya kerja itu tidak menyenangkan gitu. Jadi framework yang saya jelaskan ini, balance framework ini tuh bukan cuma meningkatkan produktivitas, tapi bisa juga untuk meningkatkan well-being kita juga, supaya kita tahu pola yang kita punya itu seperti apa. Jadi teman-teman harus mikir juga nih, apa yang mau dikorbankan? Apakah kayak kita sifatnya kayak sprint di mana burnout nggak apa-apa, tapi yang penting kerjaan beres, atau kita ngeliatnya karir itu kayak 20-30 tahun. Secara waktu, sebenarnya kalau kita lagi bangun karir, kita tuh kerja bisa sampai 30 tahun. Jadi kayak kalau teman-teman ngeliat, mungkin time frame-nya bisa agak panjang dan kita bisa ngatur energi yang kita butuhkan itu seperti apa. Kurang lebih itu balance framework, dan mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman melawan procrastination, terutama procrastination yang beneran procrastination. Jadi hopefully dengan itu procrastinationnya nggak terlalu intimidating lagi, dan balance framework ini menurut saya metode yang lumayan beginner friendly buat kita untuk bisa dipahami dan dipraktekkan. Hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru nonton video saya, bisa tolong klik subscribe-nya dan kasih komentar kira-kira saya butuh bikin video seperti apa lagi ke depannya. Kurang lebih itu. Thank you buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.
Bye-bye. Hai, lo masih di sini. Thank you udah nonton video sampai habis. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue paham journey orang tuh beda-beda buat mencapai tujuannya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum dijawab di video ini. Oleh karena itu, gue mau kasih sejutan spesial buat lo. Gue bakal nawarin one-on-one mentorship khusus buat orang-orang yang cepat-cepat didapat. Di one-on-one mentorship ini, lo bisa tanya apapun ke gue tentang challenge yang lo hadapin, dan gue bisa kasih saran. Termasuk kalau misalnya lo punya aspirasi yang lo pengen tanya ke gue. Dan gue mungkin bakal tanya sedikit banyak tentang feedback video gue ke lo. Slotnya mentorship ini gratis, tapi slotnya sangat terbatas karena waktu yang gue bisa alokasiin dikit. Jadi siapa cepet dia dapat. Buat lo yang benar-benar tertarik, bisa langsung daftar di www.williamjakfar.com/20min. Gak sabar banget buat ketemu langsung. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di sana. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.